Well, selamat bertemu dengan saya Pastor Oki Raharjo dalam program Apa Kata Pagem untuk edisi kali ini. Kita akan membahas satu topik yang sedang menghangat hari-hari ini, yaitu pendeta sesat. Bagaimana sih tentang pendeta sesat itu? Apa dan bagaimana dimaksud dengan pendeta sesat? Sebelum kita membahas lebih lanjut, siapkan minumanmu. Apakah kopi, teh, atau apapun, saya minum air putih supaya tenang. Siapkan minumanmu supaya pikiranmu terbuka, jiwamu tenang, hatimu lapang dada menerima masukan-masukan yang baik. Mari kita minum. Belakangan ini ada banyak YouTuber Kristen, channel-channel Kristen, bahkan diantaranya adalah hamba Tuhan atau pendeta-pendeta yang dengan mudahnya mengecap, menganggap pendeta yang lain itu sesat hanya karena beda pengajaran. Menganggap pendeta yang lain itu menyimpang hanya karena beda pemahaman dengan doktrin gereja yang dia anut, berbeda dengan apa yang dia pahami selama ini, sehingga dengan mudahnya mengatakan, oh pendeta yang itu sesat, yang sana sesat, yang sono sesat, dan sebagainya. Satu kali murid-murid Yesus yang ada di ring satu, Yohanes, Petrus, Yakobus, mereka melihat ada orang lain yang bukan dari kalangan mereka mengusir setan demi nama Yesus. Setan itu pergi memang, tapi Yohanes mencegah, jangan. Mengapa? Karena bukan dari kalangan pengikut mereka. Yesus dengan santainya menjawab, jangan kamu cegah. Kalau dia mengusir setan dan setannya itu keluar, demi namaku dia mengusir setan, ya tidak apa-apa. Bahkan ada satu kalimat berkata, Yesus berkata, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Artinya kalau orang itu tidak memusuhi kamu, tidak menyerang kamu, ya dia ada di pihakmu. Kalau pendeta-pendeta itu yang kita anggap sesat, yang dianggap salah, menyimpang, ternyata mereka juga sebenarnya mengaku Yesus sebagai Tuhan. Mereka menyembah Yesus, mereka beribadah pada Tuhan Yesus, hanya dengan cara berbeda dengan kita. Kenapa kita harus dengan mudah menunjuk mereka sesat? Karena beda pemahaman, beda pengajaran, beda cara khotbah, beda cara baptisan, dan beda cara berdoa. Siapa sih yang sebenarnya dimaksud sesat? Mari kita lihat berikut ini. Kita sudah melihat beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh orang-orang atau oknum yang mengaku dirinya sebagai pendeta atau hamba Tuhan, tapi ternyata berbuat tercela. Ada yang membunuh orang yang sebenarnya berhubungan baik dengan dia. Bahkan ada yang diperkosa, diajak berhubungan mesum. Ada juga yang menyalahgunakan keuangan gereja sehingga masuk dalam kategori korupsi. Itu masih sebagian kecil contoh yang kami tampilkan. Namun dalam kenyataan hidup ada begitu banyak lagi orang-orang mengaku sebagai hamba Tuhan atau pendeta, tapi hidupnya ngawur, berantakan, hancur-hancur. Mereka inilah yang pantas kita anggap sebagai pendeta sesat. Orang-orang yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang menjalankan hidup semau sendiri. Yang sesat yaitu para hamba Tuhan yang memanfaatkan jabatan pelayanan untuk memuaskan nafsunya, tidak bisa menahan diri dan melakukan tindakan pidana atau menyalahgunakan kekuasaan. Dialah pendeta yang sesat, berbuat kriminal,
berbuat pidana, diberi kepercayaan oleh jemaatnya untuk melayani, diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk dia melayani, tapi ternyata dia berbuat semua sendiri. Contoh yang kita lihat tadi, yang kita baca tadi, sudah beredar di media sosial, beredar di media massa dan sebagainya. Seorang pendeta berbuat mesum dengan jemaatnya, kemudian karena hamil dibunuhlah jemaat itu. Seorang pendeta berbuat hubungan terlarang dengan seorang perempuan, tapi karena perempuan ini menuntut untuk dinikahi, dibunuhlah perempuan ini. Ada lagi seorang pendeta yang karena merasa dia pendeta, dia berhak atau dia mengelabui, memanfaatkan jabatan, berbuat mesum dengan orang yang dia layani. So, hati-hati. Bahkan hanya karena rebutan aset gereja, seorang pendeta rela untuk berbuat yang tercemar, merebutkan aset gereja, menyalahgunakan keuangan. Itulah hamba Tuhan atau pendeta yang pantas kita sebut sebagai pendeta sesat, yaitu mereka yang berbuat di luar kebenaran firman Tuhan, tidak memunculkan buah-buah roh itu dengan benar, tidak memunculkan kasih, tidak memunculkan sukacita, tidak menjadi orang penuh dengan kemurahan, dan tidak memiliki pengendalian diri. Well, itulah yang disebut sebagai pendeta sesat. Sesederhana itu, sesimpel itu. Bukan mereka yang beda cara baptis selah, baptis percik atau apapun. Bukan yang beda cara berkhotbah, bukan yang berbeda cara berdoa, bukan yang berbeda doktrin, mereka yang disebut sesat. Kalau hanya berbeda doktrin, berbeda gereja disebut sesat, maka gereja yang lain akan menjadi sesat, gereja kita yang paling benar. Padahal kan tidak demikian. Kita adalah tubuh Kristus yang saling melengkapi satu dengan yang lain, saling membangun, saling menunjang, saling mendukung. Yang kuat menanggung yang lemah, yang berkelebihan menanggung yang berkekurangan. Kita akan saling menanggung dan hubungan kasih yang indah. Saya tutup dengan satu bagian firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 16. Firman Tuhan berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bapak Tuhan, perhatikan bagaimana cara kita berkhotbah, bagaimana cara kita mengajar, bagaimana cara kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jangan menjadi hal yang menyulitkan bagi jemaat, dan jangan membuat jemaat Tuhan menjadi rancu dan bingung dan akhirnya salah dalam menafsirkan. Mari kita belajar menjadi berkat dengan kehidupan kita masing-masing. Well, itu pertemuan kita hari ini dalam apa kata Pak Gem untuk edisi kali ini. Jangan lupa nikmati minuman supaya pikiranmu tenang, jiwamu terbuka, hatimu lapang dada menerima masukan-masukan yang baik. Salam dari saya Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap kuat iman, lurus jalan, dan setia mengikuti Tuhan Yesus sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.